Di bawah sinar matahari pagi yang lembut, Singapura bangkit dengan gemilang, seperti permata yang berkilau di tengah lautan. Gedung-gedung pencakar langitnya menjulang tinggi, mencerminkan kemajuan dan kemodernan yang tak tertandingi. Namun, di balik kemegahan itu, ada sebuah rahasia yang tersembunyi. Sebuah cerita tentang ketergantungan dan ikatan yang tak terlihat. Singapura, negara kecil yang perkasa, seringkali dianggap sebagai negara mandiri. Namun di balik tirai kemandirian itu, ada sebuah kebenaran yang jarang terungkap. Singapura sangat bergantung pada negara tetangganya, Malaysia. Untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti telur, ayam, air, dan energi. Perjalanan Singapura menuju kemerdekaan dimulai pada tahun 1965 saat mereka secara terpaksa dipisahkan dari Federasi Malaysia. Momen itu menjadi titik awal transformasi Singapura menjadi kekuatan ekonomi global. Namun kemandirian yang terlihat hanyalah sebagian dari cerita. Faktanya, Singapura masih sangat bergantung pada Malaysia untuk hal-hal yang mungkin tidak kita sadari. Salah satu contohnya adalah telur. Tahukah Anda bahwa hampir sepertiga kebutuhan telur Singapura dipasok oleh Malaysia? Ini mungkin mengejutkan, mengingat Singapura adalah negara maju dengan teknologi canggih. Namun, ketergantungan ini justru menunjukkan betapa eratnya hubungan ekonomi antara kedua negara. Namun, ketergantungan Singapura pada Malaysia tidak berhenti di telur. Malaysia juga menjadi pemasok utama ayam, bahan dasar hidangan ikonik Singapura, nasi ayam Hainanese. Singapura mengimpor sekitar 34% ayam segarnya dari Malaysia, dan ini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Singapura. Pada tahun 2022, Malaysia menghentikan sementara ekspor ayam karena masalah pasokan domestik. Keputusan ini membuat Singapura kelabakan. Bayangkan, nasi ayam Hainanese, hidangan yang sangat dicintai oleh warga Singapura, tiba-tiba menjadi langka. Warung-warung nasi ayam terpaksa menaikkan harga atau bahkan berhenti beroperasi sementara. Situasi ini memaksa Singapura untuk mencari sumber alternatif, termasuk dari Indonesia, Brasil, dan Thailand. Meskipun akhirnya pasokan ayam kembali normal, insiden ini mengingatkan kita betapa pentingnya Malaysia bagi Singapura. Ini bukan sekadar tentang ayam atau telur, tetapi tentang bagaimana dua negara saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan dasar. Hubungan ini bukan sekadar tentang perdagangan. Ini adalah gambaran nyata dari bagaimana dua negara yang bertetangga saling mendukung. Singapura, dengan luas wilayah yang terbatas dan sumber daya alam yang minim, harus mengimpor banyak bahan pangan, termasuk telur dan ayam. Meskipun Singapura kaya dan maju, mereka tetap membutuhkan Malaysia untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. Ini mengajarkan kita bahwa tidak ada negara yang benar-benar mandiri. Kerjasama dan perdagangan adalah kunci kemakmuran. Singapura dan Malaysia adalah contoh nyata bagaimana dua negara bisa saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun, ketergantungan Singapura pada Malaysia tidak berhenti di pangan. Air adalah sumber kehidupan lain yang sangat penting bagi Singapura. Sebagai negara pulau dengan sumber air tawar yang terbatas, Singapura mengimpor hampir setengah kebutuhan airnya dari Malaysia. Hubungan ini sudah terjalin sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan Singapura. Dan ini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Singapura. Perjanjian air antara kedua negara dimulai pada tahun 1927. Pada tahun 1961, Singapura diberi hak untuk mengambil air mentah dari Sungai Tebrau dan Skudai di Malaysia. Perjanjian ini berakhir pada tahun 2011. Tetapi perjanjian lain yang ditandatangani pada tahun 1962 masih berlaku hingga tahun 2061. Menurut perjanjian ini, Singapura boleh mengambil 250 juta galon air mentah setiap hari dari Sungai Johor. Sebagai gantinya, Singapura menyediakan air olahan untuk Malaysia. Singapura menyadari betapa pentingnya air.
sehingga mereka berinvestasi besar-besaran dalam teknologi pengolahan air. Mereka bahkan memproduksi air tawar dari laut. Tujuannya adalah mencapai kemandirian air pada tahun 2061. Namun hingga saat ini, Malaysia tetap menjadi pemasok air yang vital bagi Singapura. Ini menunjukkan bahwa meskipun Singapura berusaha keras untuk mandiri, mereka masih membutuhkan Malaysia dalam banyak hal. Hubungan ini tidak hanya tentang kebutuhan, tetapi juga tentang kerjasama yang saling menguntungkan. Selain pangan dan air, energi juga menjadi salah satu bidang di mana Singapura bergantung pada Malaysia. Sebagian besar listrik di Singapura dihasilkan dari gas alam yang diimpor melalui pipa dari Malaysia. Pasokan energi yang stabil ini sangat penting untuk menjaga perekonomian Singapura tetap berjalan. Meskipun Singapura sedang berusaha mengembangkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, ketergantungan mereka pada gas Malaysia masih sangat besar. Ini adalah contoh lain dari bagaimana dua negara bisa saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Hubungan antara Singapura dan Malaysia tidak hanya tentang ekonomi. Kedekatan geografis mereka dengan jarak terdekat hanya setengah mil telah menciptakan ikatan sosial dan budaya yang kuat. Jembatan Causeway yang menghubungkan kedua negara selalu ramai dengan lalu lintas manusia dan barang. Setiap hari, ribuan warga Malaysia melintasi perbatasan untuk bekerja di Singapura. Mereka memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Singapura. Di sisi lain, warga Singapura sering mengunjungi Malaysia untuk berlibur, menikmati alam dan berbelanja. Pertukaran budaya ini memperkaya kehidupan masyarakat di kedua negara. Ini adalah bukti bahwa hubungan antara Singapura dan Malaysia lebih dari sekadar urusan bisnis. Ini adalah hubungan yang dibangun atas dasar saling percaya, kerjasama, dan saling menghormati. Namun, seperti halnya hubungan apapun, tantangan tidak bisa dihindari. Selama bertahun-tahun, kedua negara pernah berselisih tentang harga air, batas wilayah, dan kontrol ruang udara. Masalah-masalah ini terkadang menimbulkan ketegangan. Namun, yang menarik adalah bagaimana kedua negara selalu berusaha menyelesaikan masalah melalui dialog dan kompromi. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan, Singapura dan Malaysia menyadari betapa pentingnya kerjasama untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran bersama. Mereka memahami bahwa hubungan mereka tidak hanya tentang kepentingan ekonomi, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Salah satu momen yang paling menggambarkan kekuatan ikatan sosial antara Singapura dan Malaysia terjadi selama pandemi COVID. Ketika perbatasan ditutup untuk mencegah penyebaran virus, ribuan keluarga terpisah. Banyak warga Malaysia yang bekerja di Singapura terpaksa tinggal jauh dari keluarga mereka selama berbulan-bulan. Mereka yang sebelumnya bepergian setiap hari, sekarang menghadapi karantina yang lebih lama dan lebih mahal, hanya untuk pulang mengunjungi keluarga karena kasus COVID-19 melonjak. Dan itu sangat membebani. Lebih dari 300.000 orang menggunakan jalan lintas setiap hari sebelum perbatasan ditutup. Pada hari kerja, Sheridan turun ke jalan sebagai pengantar barang. Pada akhir pekan, ia beralih pekerjaan mengantarkan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Ini adalah sesuatu untuk mengalihkan pikirannya dari jauhnya keluarga. Lebih baik saya melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain daripada saya tidak melakukan apa-apa. Jika saya tinggal di rumah sepanjang hari, sudah pasti saya akan memikirkan keluarga saya. Sheridan adalah warga Malaysia yang bekerja di Singapura sebagai satu-satunya pencari nafkah. Dia tidak mampu melakukan perjalanan pulang. Pergi ke sana dan kembali di bawah pengaturan perjalanan berkala akan menelan biaya ribuan dolar sekarang. Karena Singapura telah meningkatkan durasi pemberitahuan tinggal di rumah menjadi 21 hari. Malaysia juga telah memberlakukan karantina 14 hari bagi wisatawan dari Singapura. Lebih baik saya menghabiskan uang itu untuk dikirim ke keluarga saya setiap hari.
Bahkan ketika saya menelepon mereka, anak-anak saya menelepon saya selalu merasa frustrasi karena saya tidak bisa memeluk mereka. Namun, dia menganggap dirinya beruntung karena masih bisa mencukupi kebutuhan hidup. Ada cerita-cerita mengharukan tentang pasangan suami istri yang terpisah, anak-anak yang tidak bisa bertemu orang tua mereka, dan kakek nenek yang merindukan cucu-cucu mereka. Ketika perbatasan akhirnya dibuka, momen pertemuan kembali di jembatan Causeway menjadi saksi bisu betapa eratnya ikatan antara kedua negara. Ada air mata bahagia, pelukan erat, dan senyuman yang tak terhingga. Momen-momen seperti ini mengingatkan kita bahwa hubungan antara Singapura dan Malaysia bukan hanya tentang ekonomi atau politik. Ini adalah hubungan yang dibangun oleh ikatan keluarga, persahabatan, dan cinta. Jadi, lain kali Anda menikmati nasi ayam Hainanese atau telur di Singapura, ingatlah bahwa itu adalah hasil dari hubungan erat antara dua negara yang saling mendukung. Ini bukan sekadar cerita tentang telur atau ayam, tetapi tentang bagaimana dua negara bisa bekerja sama untuk mencapai kemakmuran bersama.